A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan sholawat al-fatih. Bacaan sholawat al-fatih ialah: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat keagungan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sang pembuka apa yang terkunci, sang penutup apa yang telah lalu, sang pembela yang hak dengan yang hak, dan sang penunjuk kepada jalanmu yang lurus. Dan semoga Allah melimpahkan sholawat kepada keluarganya dengan hak derajat kemuliaannya dan kedudukannya yang agung. Di dalam kitab Ghayatul Amani karya Syekh Muhammad As-Sayyid At-Tijani diterangkan tentang fidyah dengan sholawat al-fatih. Sayyid Muhammad Ibnul Arabi At-Timrawi radhiyallahu an berkata, sebagian dari yang telah diajarkan oleh syekh kami, yakni Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, tatkala aku bertanya kepada beliau tentang ghibah dan masalah lain yang serupa dengan itu, seperti mengambil hak milik orang lain, maka beliau pun menjelaskan, bacalah sholawat al-fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini: ya Allah, sholawat ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang bagiku dan bagi kedua orang tuaku terdapat tanggungan, kezaliman, dan hak-hak yang aku langgar serta hutang piutang yang belum sempat aku tunaikan sejak aku lahir hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat di hadapanmu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku ini dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Di dalam kitab Perukunan Melayu disebutkan bahwa Syekh Al-Arif Al-Kubro berkata, barang siapa membaca sholawat ini seumur hidupnya sekali, niscaya ia dipelihara oleh Allah Ta'ala dari api neraka dan ditetapkan baginya husnul khatimah. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah fil Adyan wal Madhahib Al-Mu'asirah dijelaskan bahwa asal muasal sholawat fatih berasal dari Syekh Ahmad At-Tijani. Diceritakan bahwa beliau pernah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mengajarkannya untuk melakukan membaca sholawat al-fatih ini. Syekh At-Tijani berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk kembali kepada sholawat al-fatih ini. Maka ketika beliau memerintahkan aku hal ini, aku pun bertanya kepadanya tentang keutamaannya. Kemudian beliau memberitahukan kepadaku pertama kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai membaca Al-Quran 6 kali. Kemudian beliau mengabarkan kepadaku untuk kedua kalinya bahwa satu kali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini, dari setiap zikir, dari setiap doa yang kecil maupun yang besar, dan dari Al-Quran 6.000 kali, karena ini termasuk zikir. Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani karya Sayyid Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i At-Tasfawi At-Tijani dituturkan, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu berkata, keistimewaan sholawat al-fatih sangat sulit diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi.
Seandainya ada 100.000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bersolawat kepada Nabi setiap hari 100.000 kali, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala solawat Al-Fatih 1 kali. Di dalam risalah Fawatihul Mafatih fi Ibrozil Asrori min Kunuzi Salatil Fatihi dituturkan keutamaan solawat Al-Fatih yang disebutkan dalam nazam Al-Yaqutah Al-Faridah, di mana akan saya bacakan artinya saja. Keutamaan sholawat Al-Fatih yang terkenal dengan sebutan Al-Yaqutah Al-Faridah atau redaksi sholawat lainnya atas redaksi sholawat lainnya, seperti lebih hebatnya burung qata berjalan di waktu malam dibandingkan dengan rayapan semut. Tidak ada bentuk sholawat kepada Nabi yang membandinginya untuk seseorang bisa wusul kepada Allah dan mendapatkan pahala. Keutamaannya tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dianalogikan oleh akal, karena keutamaan yang Allah berikan tidak bisa dipikirkan oleh akal cerdas manusia. Sholawat Al-Fatih memiliki banyak bentuk redaksi yang lebih mahal dari mutiara yang berharga. Jika engkau menginginkannya, maka bertanyalah kepada pelindung thariqah. Keutamaannya dapat melipat tempat yang luas dengan sekejap mata. Dengan membaca sholawat Al-Fatih, orang yang pincang dapat mendahului berlarinya orang yang sehat. Banyak keberuntungan yang dapat diraih dengan membaca sholawat Al-Fatih, terutama apabila dibaca pada malam hari selepas sholat Isya. Keutamaan 1 kali membacanya di waktu malam seperti 500 kali membacanya di waktu siang, lantaran pahala menjadi berlipat ganda. Banyaknya istana dan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW serta para bidadari yang cantik dan pelayan-pelayan dari wanita dan pria mendapat pahala haji, umroh dan berperang ratusan dan puluhan kali. Seandainya seseorang melakukan dosa sebanyak 400 tahun, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca sholawat Al-Fatih sebanyak 100 kali pada malam Jumat. Keutamaannya memiliki 8 martabat. Sebagiannya telah diungkap oleh putra Sa'id yang bernama Syekh Umar Ibnu Sa'id Al-Futi dengan 1 titik. Di antaranya, membaca sholawat Al-Fatih 1 kali sama dengan 600 kali dari ribuan sholawat para malaikat, manusia, dan jin. Dari awal mereka diciptakan sampai waktu sholawat Al-Fatih diucapkan, dengan adanya izin dari Sayyid Ahmad At-Tijani sekalipun dengan perantara. Banyak sekali pelipat gandaan pahala dalam membaca sholawat Al-Fatih, yang pertama, kedua, sampai seterusnya. Pahala yang berlipat sebanding dengan zikir yang dilakukan oleh makhluk di alam ini dengan 6.000 kali lipat dan mendapat ampunan dari segala dosa. Oleh sebab itu, janganlah engkau tinggalkan, lantaran membacanya menghilangkan dosa-dosa kita dan mendapat keutamaan tersendiri dari yang lainnya. Wafat dalam agama Islam yang merupakan nikmat tertinggi apabila engkau melazimi sholawat Al-Fatih setiap hari 1 kali sampai kematian menjemput. Syaratnya adalah mendapatkan izin dari Sayyid Ahmad At-Tijani sekalipun melalui perantara agar mendapatkan keutamaannya, disertai keyakinan bahwa sholawat Al-Fatih itu datang berupa lembaran dari cahaya yang turun dengan kalamullah. Pengarang kitab Rimah Hizb Ar-Rahim menyebutkan 10 persyaratan. Beliau mengatakan 10 syarat tersebut tidak diketahui kecuali oleh orang-orang khusus.
pahalanya meratai bagi seluruh ciptaan Allah tanpa 10 syarat. Diriwayatkan dari Sayyid Al-Bakri bahwa sholawat Al-Fatih diturunkan sebagai tebusan dari neraka Jahim sekalipun dibaca sekali. Demi Allah, aku tidak pernah melihat satu zikir yang mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki tingkatan yang agung seperti sholawat Al-Fatih. Janganlah engkau melalaikannya sehingga menyesal di kemudian hari, seperti penyesalan seseorang yang bernama Kusa'i dan seperti orang yang menetapkan keputusannya Al-Farasdak. Peganglah sekuat-kuatnya dengan gigi gerahammu selamanya, maka engkau akan mendapatkan derajat menjadi aqtab dengan segala wasilah. Janganlah engkau pindah kepada bentuk sholawat lainnya apabila engkau termasuk orang yang cerdas. Di dalam sholawat Al-Fatih telah mencakup setiap bentuk sholawat yang ada di alam, dan lebih unggul dengan banyak rahasia serta banyak sesuatu sangat mahal lainnya. Keutamaan sholawat Al-Fatih juga dijelaskan oleh Syekh Ubaidah Ibnu Muhammad. Beliau memunculkan hal-hal ajaib dalam kitabnya yang bernama Mizabur Rahmah. Ya Allah, balaslah beliau dengan kebaikan-kebaikan dan berikanlah balasan yang baik kepada setiap pengarang yang mengikuti ajaran Sayyid Ahmad At-Tijani. Dan semoga dengan mengamalkan sholawat Al-Fatih kita dianugerahi oleh Allah untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun di dalam mimpi. Amin. Allahu a'lam.